Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah kesempatan yang indah untuk belajar lebih dalam tentang firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya Tuhan sendiri yang menuntun kita untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul saat ini. Kami datang dengan hati yang terbuka, siap mendengarkan firman-Mu. Sebagaimana tertulis di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kami memohon agar melalui pendengaran firman-Mu, iman kami semakin dikuatkan dan kami dapat menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Bimbinglah setiap sesi dan kegiatan yang akan kami jalani, agar semuanya dapat membawa kami lebih dekat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari sekarang kita buka Alkitab kita dan kita baca dari Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mencari cara untuk memperkuat iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Salah satu cara utama yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah melalui pendengaran firman Kristus. Dalam Roma 10 ayat 17 ini, Paulus menulis, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat ini menegaskan bahwa iman kita bertumbuh ketika kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya, sehingga iman kita dapat semakin kokoh dan mendalam. Anak-anak, sekarang kita akan belajar dari contoh seorang anak bernama Dika. Dia adalah seorang anak kelas 4 SD yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Setiap malam sebelum tidur, ibunya selalu membacakan cerita dari Alkitab. Dan suatu malam, ibunya membacakan Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Anak-anak, Dika semakin penasaran dan semakin ingin tahu supaya lebih mengerti dan memahami arti dari ayat tersebut. Keesokan harinya, ketika di sekolah, guru agama Dika menceritakan kisah Sakius, yaitu seorang pemungut cukai yang ingin melihat Yesus. Meskipun bertubuh pendek, Sakius memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ketika Yesus melihatnya, ia memutuskan untuk menginap di rumah Sakius. Pertemuan ini mengubah hidup Sakius dan ia menjadi orang yang beriman. Dari cerita ini Dika menyadari bahwa dengan mendengarkan kisah-kisah tentang Yesus, maka iman seseorang dapat bertumbuh. Dan suatu hari Dika akan menghadapi ujian matematika yang sulit. Ia merasa cemas dan tidak percaya diri. Malam sebelum ujian, ibunya membacakan kisah Daud dan Goliat. Daud meskipun kecil, dia berhasil mengalahkan Goliat yang bertubuh raksasa karena imannya kepada Tuhan. Nah, kisah ini menguatkan hati Dika. Ia berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan membantunya melalui ujian tersebut. Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara.
itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Makanya ketika teman-teman Dika mengajak Dika untuk menyontek saat ujian, Dika teringat akan firman Tuhan yang mengajarkan untuk tidak berbohong dan selalu jujur. Oleh karena itu, meskipun Dika menghadapi godaan yang besar, dia memilih untuk tetap jujur dan mengandalkan kemampuannya sendiri. Dan setelah ujian, ia merasa damai karena telah mengikuti ajaran firman Tuhan. Dika semakin rajin merenungkan firman Tuhan karena Dika mengerti bahwa mendengar dan merenungkan firman Tuhan setiap hari menumbuhkan iman yang kuat di dalam dirinya. Ia telah belajar bahwa dengan mendengarkan firman Tuhan, ia dapat menghadapi berbagai godaan, tantangan dengan percaya diri dan integritas. Anak-anak, mendengarkan firman Tuhan juga digambarkan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai dan berbuah lebat. Yuk kita baca dari Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, sekarang kita akan menutup firman Tuhan dan mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas waktu yang indah ini di mana kami boleh belajar firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kami berdoa agar setiap anak yang hadir di acara Bible Camp ini semakin bertumbuh dalam iman dan selalu rindu mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, sertailah kami saat kami kembali ke aktivitas kami masing-masing. Lindungi kami, berkatilah guru dan kakak pembimbing kami, serta jadikanlah kami anak-anak yang selalu mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.